Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang anak buta tinggal dengan ibunya di sebuah rumah di tengah hutan. Ibunya berniat meninggalkannya. Ada 3 peraturan aneh yang dibuat ibunya untuk si anak. Tujuannya agar anaknya mandiri dan tak bertemu makhluk buas yang berada di hutan. Apa yang terjadi pada keluarganya dan bagaimana nasib anak itu? Langsung kita bahas di alur cerita Tethered 2022. Terlihat seorang anak sedang memperhatikan sesosok misterius di depannya. Kita juga diperdengarkan rekaman ayahnya yang ditujukan kepada anaknya ini. Kita pindah ke hutan ini untuk membuatmu aman dan menyembuhkan ibumu. Ibumu sakit dan akan semakin memburuk. Anak ini bernama Solomon. Dia buta. Terlihat dia sedang menangkap jangkrik dan memasukkannya ke botol. Dia tinggal bersama ibunya Nidia di hutan itu. Nidia mengajaknya untuk memeriksa perangkap di hutan. Sebelum pergi, Solomon mengikat tubuhnya dengan tali tambang rami yang cukup kuat yang terhubung ke tiang kayu di rumahnya. Dia pun membawa sebuah tongkat dan mulai berjalan dengan ibunya. Setelah di hutan, Nidia akan membiarkan Solomon mencari jebakan pertama. Dengan tongkatnya, Solomon menyentuh perangkap-perangkap yang ada di hutan itu. Dia pun mengambil hewan yang terjebak dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu, mereka kembali. Mereka juga punya seekor kambing peliharaan. Di rumah, ibunya juga menyuruh Solomon untuk belajar memotong hewan. Be careful! Dia masih belum begitu ahli, namun Nidia tetap melatihnya. Dan Solomon pun berhasil. Nidia menyuruh mengambil satu bagian potongan hewan tadi. Mereka keluar dan menuju ke perbatasan hutan. Nidia menyuruh melemparkan satu potongan hewan tadi ke dalam hutan. Setelah Solomon melemparkannya, mereka pun kembali ke dalam rumah. Besok paginya, Solomon mengecek keadaan jangkriknya yang tak ada pergerakan. Nidia bilang, hewan tak akan hidup jika ditutup begitu. Karena mereka juga perlu bernafas, makan, dan minum. Hari ini, hari ulang tahun ayah Solomon. Mendengar itu, tanggapan Solomon biasa saja. Biasanya, si ayah suka mengajak Solomon memancing. Jadi kali ini Nidia mengajaknya juga. Nidia juga mengajaknya nanti untuk membuat kue. Dia pun kelihatan semangat. Dia kembali mengikat tubuhnya dan ikut untuk memancing dulu. Di dalam perjalanan ke hutan, terlihat Nidia seperti was-was dengan daerah sekitarnya. Solomon bingung kenapa ibunya berhenti. Nidia bilang tidak ada apa-apa. Namun Solomon sadar tidak ada hewan-hewan di sekitar situ. Nidia tahu Solomon anak yang teliti. Mencoba menenangkannya, Nidia bilang para hewan sedang mencari makan dan sedang memperingatkan para ikan yang akan dipancing. Hal itu membuat Solomon tertawa. Ketika memancing, Solomon tanya apa yang terjadi ketika kita mati. Apakah itu seperti akhir? Nidia bilang itu bukan akhir, tapi itu lebih ke perubahan. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Hidup terus berjalan dengan cara yang berbeda nantinya. Lagi, Nidia menghiburnya, karena anaknya masih sangat muda dan harus berkembang dengan baik. Karena ikannya belum dapat, Solomon ingin mencari cacing asli di sekitar situ sebagai umpan. Ketika dia mencari, dia menemukan rantai besi di hutan itu. Too far. What are you doing? Ibunya marah karena dia terlalu jauh. Namun Solomon sudah mendapat cacingnya. Mereka kembali memancing, tapi Solomon tidak tahu itu rantai apa. Setelah memancing, Nidia memotong ikan, sedangkan Solomon mencabut hasil tumbuhan di ladang. Mereka juga memerah susu milik kambing mereka. Malamnya setelah membuat kue, Nidia menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk ayahnya. Solomon bilang itu tidak perlu. Dan Nadia pun menyuruh Solomon untuk meniupkan lilin di kue itu. Setelah ditiupnya, Nadia tanya apa doa Solomon. Dia tidak mau memberitahu ibunya. Hey, cut it out! Terlihat Nidia memang sakit, namun kita tidak tahu apa yang dideritanya. Malamnya, Nidia membacakan dongeng sebelum tidur kepada Solomon tentang anak kambing yang perlahan dewasa dan ditinggal kedua orang tuanya. Perlahan dia menjadi mandiri dan bisa hidup sendiri. Setelah membacakan itu, ibunya menjawab pertanyaan Solomon tadi siang tentang apa yang terjadi setelah mati. Dengan jelas Nidia bilang tidak ada yang tahu setelah itu. Semua hanya berdasarkan keyakinan di hati kita. Solomon menjawab, dia banyak meyakini sesuatu, walau dia tak bisa melihat. Nidia sangat sayang padanya. Setelah menidurkan Solomon di kamarnya, Nidia pun turun ke lantai bawah. Dia membuka pintu dan keluar pada malam itu. Kini Solomon sudah remaja.
Dia mendengar rekaman ibunya yang meminta maaf karena telah meninggalkannya. Ibunya bilang dia tak bisa tinggal di situ. Dia menyuruh Solomon menjadi mandiri menjalankan kehidupan. Tapi Nidia tetap memberi 3 peraturan yang telah dibuat ayah dan ibunya untuk Solomon. Yaitu aturan pertama, Solomon harus balas budi ke Tuhan. Ketika berburu, Solomon harus membagi 2 hasil tangkapan. Separuh untuknya dan separuh untuk hutan. Aturan kedua, ketika tekad memudar dan ingin menyerah, Nidia menyuruhnya menyanyikan lagu mereka. The third and final rule. Dan aturan ketiga, jangan pernah melepaskan tali saat ke hutan. Itu akan menuntunnya kembali pulang. Setelah itu, ibunya mengatakan dia sayang Solomon. Hanya itu satu-satunya rekaman yang ditinggalkan Nidia. Dan ketiga hal itu yang selalu dilakukan Solomon hingga saat ini. Keseharian Solomon remaja diisi dengan kesendirian. Terkadang hal itu membuatnya sangat kesepian. Hanya Milly yang dia punya. Ketika sedang makan, dia mendengar sesuatu. Suara hewan buas itu berada di dalam hutan. Dia tidak tahu itu hewan jenis apa. Merasa takut, dia pun kembali. Saat malam, Solomon tidak bisa tidur. Dia pun keluar dan duduk di teras rumah. Dia segera mengikat tubuhnya untuk melihat Milly. Dia menyentuh Milly dan ternyata sudah berdarah. Paginya, Solomon berusaha menghilangkan sedihnya dengan bernyanyi lagu mereka. Ketika siang, dia pun ke hutan untuk mengecek perangkap. Dia tak mendapatkan hewan apapun hari itu. Solomon mengikuti arah suara tembakan itu. Dia menemukan ada rusa yang telah tertembak. Saat itu, seorang pria datang dengan bilang itu hewan buruannya. Pria pemburu tadi mengobati luka Solomon. Ketika sadar, Solomon menghentikannya. Pria itu menyuruhnya tenang, karena dia tidak berniat menyakiti. Si pemburu ini bertanya di mana orang tuanya. Namun Solomon bilang dia hanya tinggal sendiri. Si pria ini bernama Hank. Dia memberikan tali Solomon. Hank ingin mengobati luka Solomon. Tapi dia juga meminta izin agar Solomon mengajaknya untuk menginap di rumahnya malam ini. Solomon bilang dia tidak butuh bantuan. Namun Hank bilang dia yang perlu bantuan untuk menginap karena hari sudah mulai gelap. Dia janji akan memasak daging rusa untuk mereka. Solomon pun pergi tanpa menjawab. Dan Hank menganggap dia mengizinkannya. Ketika di rumah Solomon, Hank melihat bumbu dapur yang masih ada. Dia pun menggunakannya untuk memasak daging rusa tersebut. Ketika Solomon sedang memotong kayu bakar di luar, Hank mencoba mencari tahu siapa Solomon sebenarnya. Dia menuju ke kamarnya di atas, melihat sepatu masa kecilnya, dan mengambil buku dongengnya. Dia pun buru-buru turun saat Solomon masuk. Hank pun lanjut memasak, sambil mendengar rekaman Nidia yang diputar ulang Solomon di kamar atas. Hank melihat foto kalau Solomon sudah buta sedari bayi. Dia pun melihat buku dongeng yang sering dibacakan Nidia dulu. Dan di situ, Hank menemukan sebuah diary milik Nidia. Setelah makanan siap, Hank mengajaknya untuk makan malam. Tampak Solomon menyukai masakannya dan mengucapkan terima kasih. Hank senang melihat Solomon menyukai masakannya. Dia mengajak Solomon untuk ikut dengannya besok keluar dari hutan ini, untuk mencari bahan makanannya yang sudah menipis. Solomon menolak. Hank tidak keberatan. Dia hanya menawarkan. Dia juga suka tinggal di rumah Solomon ini. Hank bilang dia sudah melihat foto ibu dan ayah Solomon. Solomon sangat mirip dengan mereka. Solomon pun menjadi sedih mengingat orang tuanya. Dia bilang dia lelah dan ingin tidur. Hank pun mencuci piring mereka. Dan ketika mereka tidur, terdengar sesuatu. Hank segera mengambil senapannya. Solomon juga turun dari kamar. Mereka membuka pintu dan melihat keluar. Hank tanya, suara apa itu? Solomon tidak tahu. Hank pun buru-buru mengambil senter dan berencana ke hutan. Solomon mencegahnya. Namun dia tetap akan pergi melihat demi keamanan Solomon juga. Hank pun dengan senapannya menuju ke hutan malam itu. Dia melihat ada beruang yang tewas. Itu menandakan pasti ada makhluk yang lebih buas lagi. Saat dia mencari, dia melihat makhluk buas itu. Dia pun mengarahkan senapannya. Hank segera berlari menuju ke rumah Solomon. Dia bertanya ke Solomon hewan apa itu. Apakah Solomon pernah melihatnya? Solomon kelihatan sangat ketakutan dan menutup dirinya dengan selimut.
Hank pun berusaha menenangkan Solomon dengan mengatakan mereka sudah aman karena dia telah menembaknya. Hank berpikir bagaimana cara mengeluarkan Solomon dari sini kalau masih ada makhluk seperti itu lagi. Paginya, Hank mencari Solomon. Dia menemukannya di bekas kandang Millie. Hank mengucapkan terima kasih sudah mengizinkannya menginap. Dia juga akan mengajari Solomon membuat dendeng dari daging rusa yang tersisa semalam. Namun Hank membutuhkan semacam logam seperti rantai besi. Solomon bilang dia pernah melihat di hutan. Hank pun meminta Solomon menemaninya ke lokasi rantai besi itu. Mereka pun masuk ke hutan lagi, sembari dia melihat perangkapnya, yang ternyata tidak ada hewan. Solomon pun sampai di lokasi dia menemukan rantai besi itu. Hank pun mencoba menarik rantai tersebut. Hank bilang, ini sepertinya nyangkut ke sesuatu. Hank pun menyuruh Solomon tetap di sana, karena dia ingin mengikuti arah rantai itu. Hank terus mengikutinya dan menariknya. Dan ternyata, rantai itu menuju ke arah sebuah gua yang tertutup semak. Hank mencoba menyenternya. Karena tak bisa ditarik, Hank memotongnya. Dia membawa rantai itu menjumpai Solomon. Mereka pun segera kembali. Hank pun segera mempersiapkan besi-besi itu untuk membuat dendeng. Saat itu, Solomon meminta sebagian daging rusa mentah tersebut. Hank pun memberikannya. Hank melihat Solomon membawa daging itu. Ternyata Solomon menuju ke perbatasan hutan untuk melemparkannya seperti biasa. Hank mendatanginya dan bertanya. Solomon menjelaskan itu salah satu peraturan dari orang tuanya untuk bersyukur atas makanan yang didapat. Hank tidak paham apa gunanya hal itu. Solomon bilang dia selalu melakukan itu. Hank langsung berkesimpulan, itulah sebabnya hewan buas tersebut selalu berkeliaran di dekat sini. Hank pun mengajaknya untuk mencari tahu hewan apa itu sebenarnya. Solomon tidak mau. Tapi Hank bilang, jika Solomon terus memberi daging, makhluk itu tak akan pernah pergi. Solomon bingung. Dia tanya, bagaimana Hank bisa membantunya. Hank pun membuatkan ikatan kain yang disambung ke tali Solomon agar menjadi lebih panjang. Setelah dia mengikatnya di tiang, dia segera mengajak Solomon ke hutan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tak menemukannya. Saat bercanda, tiba-tiba terjadi sesuatu. Joke. Solomon! Setelah Solomon berhenti ditarik, Hank segera mengajaknya kembali. Malamnya, Hank menenangkan Solomon dengan bilang makhluk itu bakal terkena perangkapnya nanti. Dia pun mengingat sesuatu. Dia mengambil diary Nidia yang dilihatnya semalam. Dia ingin membacakannya untuk Solomon. Solomon ingin mendengarnya. Hank membacakan catatan pertama Nidia di hari Minggu ketika Solomon berulang tahun yang keempat. Diary itu dibeli ayah Solomon yang bernama Lukas, namun diisi oleh Nidia, ibu Solomon. Nidia sangat senang melihat Solomon tumbuh. Ibu dan ayahnya sangat menyayanginya. Solomon terlihat senang mendengarnya. Di hari Selasanya, terjadi masalah di rumah mereka. Nidia memberitahu Lukas tempat tinggal untuk suaminya itu. Dia juga rindu dengan rumah lama mereka. Mereka sedikit ribut. Nidia hanya bisa memeluk Solomon. Di lembar berikutnya, Hank melihat gambar rantai besi dan membuatnya sedikit curiga. Dia pun lanjut membaca di hari Rabu. Namun isi catatannya menyatakan Nidia terancam. Dia berat meninggalkan Solomon dan tertulis dia tidak aman. Hank tidak membacanya. Solomon tanya kenapa Hank berhenti. Hank beralasan sudah terlalu malam. Dia pun menyuruh Solomon untuk tidur. Walau dia ingin mendengarnya lagi, Solomon tetap menuruti kata-kata Hank. Setelah dia tidur, Hank jadi berpikir tentang semua ini. Dia pun membawa alat jebakan untuk mencari tahu di hutan. Hank pun keluar sendirian di pagi subuh itu. Dia memasuki hutan, menuju ke arah gua sarang hewan, tempat rantai besi berasal. Di rumah, Solomon yang terbangun mencari Hank. Dia pun mengikat dirinya dan mencari di sekitar. Hank yang telah turun menuju ke sarang gua tersebut, segera mengarahkan senapannya dan mendekat. Dia pun mencoba melihat ke dalam. Di pinggirnya, dia juga menemukan sebuah buku yang ditujukan untuk Solomon. Tulisannya berantakan, tidak serapi diary Nidia sebelumnya, dan isinya penuh dengan kata maaf. Dan di halaman berikutnya, tertulis nama Lukas. Sepertinya itu diary milik Lukas ayah Solomon. Hank meletakkan buku itu dan melihat sekitar. Dia memasang jebakan di sana. Di rumah, Solomon menunggu Hank sambil mendengar rekaman ibunya. Mendengar tembakan itu, Solomon segera mengikat dirinya dan menuju ke hutan. Dia berjalan sendiri, melebihi jarak yang biasanya karena bantuan kain ikatan. Dia sambil teriak memanggil Hank. Setelah cukup jauh, Solomon menemukan tas milik Hank. Dia pun teriak di situ. Dia tidak bisa bergerak lagi, karena batas talinya hanya sampai di situ. Dia pun melepaskannya dan turun ke arah bawah tersebut.
Di sana, dia menemukan Hank yang sudah berdarah. Dia sudah tidak bergerak lagi. Teriakannya mengeluarkan seorang wanita dari dalam sarang. Solomon mengarahkan pisaunya, dan wanita itu mendekat. Namun dia terbatasi karena rantainya nyangkut di jebakan Hank. Dia berusaha keras memutuskan talinya. Solomon yang panik menyanyikan lagunya. Wanita itu terdiam karena dia adalah Nidia yang mengingat lagu itu. Solomon mendekatinya dan menyebutnya ibu. Solomon menangisi hal itu. Dia tak menyangka ibunya menjadi sosok yang mengerikan seperti itu. Nah guys, itu tadi alur cerita Tether 2022 selengkapnya. Film ini tidak menjelaskan secara pasti apa yang terjadi kepada keluarga mereka. Namun yang jelas, kedua orang tuanya seperti memiliki masalah penyakit atau semacamnya, yang membuat mereka terpaksa menjauhkan diri dari Solomon. Namun penyebab kebutaan Solomon dan apa yang terjadi di matanya pada akhir cerita, hanya para pembuat film yang tahu. Yang penting nikmati aja jalan ceritanya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. It's not like anything I've ever seen before. It seemed to affect. How was it doing that? It's more the cursor benefits. We gotta choose, Caleb.